Reza yang baru saja menginjakkan kaki ke dalam pesawat pribadinya langsung mual dan pusing. Keringat membanjiri tubuhnya yang seperti baru saja lari puluhan kilometer, dan dalam hitungan menit tubuhnya ambruk dalam dekapan sang istri yang panik. "Mas Reza, kenapa?" Satu pramugari dan satu pramugara dengan sangat sigap langsung menolong tuan besar mereka. Dibawanya tubuh lemas yang tak sudah sadarkan diri itu ke klinik bandara. Mas Reza, kenapa? Ayo bangun." Melisa yang panik terus saja meminta suaminya untuk membuka mata. Dia mundur 2 langkah dari sisi ranjang tempat Reza berbaring saat dokter datang memeriksa. "Bagaimana, Dok?" tanya wanita yang memakai dress berwarna peach itu. "Tekanan darahnya semua normal dan baik. Tidak ada yang harus dikhawatirkan," jawab dokter yang terlihat sedikit bingung juga. "Lalu kenapa bisa pingsan? Suami saya nggak pernah begini, Dok." "Bisa karena faktor kelelahan juga, Nyonya," timpal sang dokter lagi sambil memasukkan stetoskop ke dalam saku jas putih yang dia kenakan. "Apa karena semalam udah 2 kali, lalu pagi nambah lagi?" Langit yang mendapat telepon dari Melisa dengan cepat memutar setir mobilnya lagi kembali menuju bandara. 3 pewaris Rahardian itu langsung panik saat mendengar suara parau dari wanita paling berharga dalam kehidupan mereka. "Mama," dari air yang menggigit bibir bawahnya sendiri. Dia terus memaksa Langit untuk menambah kecepatan laju mobilnya. Sampai di depan pintu klinik, ketiganya segera turun dari mobil menghampiri satu kamar paling ujung. Ceklek. "Mah, Pah," seru ketiga anak Reza dan Melisa saat masuk. "Kak, Abang." Si sulung langsung memeluk mamanya, begitupun dengan Bumi, sedangkan Langit mendekat ke arah Reza. "Papa kenapa?" tanya Air dan Bumi bergantian, berbarengan. "Gak tahu, baru masuk pesawat langsung mual terus pingsan," jelas Melisa yang ia sendiri sebenarnya masih belum paham dengan apa yang terjadi pada suaminya. "Pah, kenapa?" tanya Air sambil memegangi selang infus di bagian tangan kiri papanya. Bumi yang mencubit lengan kakaknya itu langsung berdejak kesal. "Apa sih, Dek?" Reza yang baru membuka matanya merasakan mual yang luar biasa. Isi perutnya bagai diaduk-aduk, tapi tidak ada sedikit pun yang ia muntahkan. Melisa yang berdiri sambil memijit tengkuk Reza dibuat tak habis pikir dengan yang dialami suaminya. Papa masuk angin mungkin, Mah," ujar Bumi sembari memberikan air putih hangat. "Ya mungkin, sepertinya begitu." Melisa yang mengusap keringat sang suami yang tidak beranjak sejengkal pun dari sisi Reza yang terbaring di atas ranjang dengan menutup kedua matanya rapat. "Mas, mau minum lagi?" tawar Melisa yang dijawab gelengan kepala. "Kita bawa ke rumah sakit aja, Bun," saran Langit karena melihat Reza yang nampak lemas. "Aku mau pulang, Ra," pinta Reza dengan suara sangat pelan hampir tidak terdengar. "Iya, Mas." Langit yang memang selalu sigap langsung meminta pihak klinik bandara menyiapkan mobil ambulan untuk membawa tuan besar Rahardian itu pulang ke apartemen. Dan 10 menit kemudian, Reza kini sudah dipindahkan. Melisa dan Langit ikut menemani Reza di mobil ambulan, sedangkan Air dan Bumi pulang dengan mobil mereka mengekor dari belakang. Getaran ponsel di saku celana membuat Air dengan cepat merogohnya. "Iya, sayang," jawab Air saat sang istri menyapanya. "Di mana? Kok belum pulang?" tanya Hujan. "Ini baru mau pulang. Tadi balik lagi ke klinik buat jemput Papa," jelas si sulung. "Loh, Papa nggak jadi pergi?" "Enggak, Papa sakit," jawabnya. "Sakit apa, Kak?" tanya Hujan ikut khawatir. Mendadak norak naik pesawat. Reza yang dibawa ke apartemen tentu membuat Hujan menyusulnya juga ke sana. Gadis cantik yang kini sudah berani keluar rumah tanpa suaminya itu pun meminta tolong kepada supir di rumah utama untuk mengantarnya. "Hujan pergi ya, Oma. Tolong pamitkan juga sama Opa jika nanti sudah bangun dari tidurnya," izin Hujan pada wanita baya berkacamata di teras rumah megah di kediaman Rahardian. "Hati-hati ya di jalan, sayang. Kabari Oma jika sudah sampai di sana." "Iya, Oma," jawab Hujan saat mengurai pelukan. Selama perjalanan yang ia tempuh ke apartemen, senyum tidak habisnya tersungging di sudut bibir Hujan, karena dia yang
Sedang bertukar pesan menanyakan kabar mertuanya pun suaminya masih sempat menggoda dengan menyelipkan rayuan-rayuan andalannya. "Nona muda, sudah sampai?" Hujan yang tersentak kaget langsung mengedarkan pandangannya yang ternyata sudah berada di lobi apartemen. "Ah, iya, terima kasih Pak," ujarnya Rama sebelum turun dari mobil. "Sama-sama non muda." Hujan membuang napas kasar lebih dulu sebelum dia menginjakkan kakinya ke dalam gedung pencakar langit itu. Bagaimana kini masih ada sisa-sisa trauma melekat dalam dirinya. Walau tidak separah dulu, kini ia menjadi sosok wanita yang lebih waspada pada area di sekelilingnya, walau kadang berakhir kepanikan luar biasa. Tring, pintu suara lift yang terbuka sungguh sangat menggelitik di telinga Hujan yang langsung melangkahkan kaki masuk ke dalamnya. Hanya dengan memencet satu tombol, kotak besi itu sudah otomatis langsung menuju lantai tempat di mana mertuanya tinggal. "Astaga Kak!" pekik Hujan yang benar-benar kaget saat Air berdiri tepat di depan pintu lift. "Sayang," Air langsung menarik tubuh Hujan untuk dipeluk. Karena jauh di dasar hatinya dia sungguh khawatir saat Hujan memutuskan datang ke apartemen. "Sekarang aku yang takut," lirik Air sambil berbisik. "Aku udah di sini, nggak apa-apa kan?" kakaknya saat menenangkan sang suami. Keduanya berjalan beriringan masuk ke dalam apartemen dengan Hujan berada dalam rangkulan Air. "Kok sepi?" tanya si cantik saat sudah berada di ruang tengah. "Papa mabok, gak bisa bangun," jawab Air sedikit mendesak khawatir. "Kok gitu sih? Kenapa gak dibawa ke rumah sakit?" "Papa gak mau, pusing sama muntah terus, kasihan loh," keluh Air yang merasa sedih. Bahkan dia sudah berhambur memeluk sang istri. "Ya udah, aku nanti aja lihat papanya kalau gitu." Air hanya mengangguk dalam dekapan Hujan yang selalu bisa menenangkannya. "Kamar yuk, mumpung kakak libur," ajaknya dengan senyum menggoda. "Mohon untuk tidak mesum di siang bolong," saut Hujan sambil bangun dari duduknya. Air yang tertawa kecil hanya mengekor berjalan pelan di belakang Hujan, menikmati lekuk tubuh sang istri yang kini menjadi candu lagi baginya. "Klek, kita nginep Kak? Aku gak bawa si kuning pisang kesayangan kakak loh," ujarnya sambil melempar tas ke sofa lalu membuka gorden putih yang menutupi jendela besar kamar sang suami. "Enggak, besok ada rapat pagi, semua berkas ada di rumah," jawab Air yang memang tidak menyiapkan apapun. Dia yang kini sedang memeluk istrinya dari belakang, mulai menciumi pundak dan leher Hujan tanpa ampun, sampai gadis halalnya itu harus menahan rasa geli yang bagai menjalar ke seluruh tubuhnya. "Main yuk, kita basah-basahan," ajak Air dengan suara berat menahan gejolak jiwa kelelakiannya. "Aku ke toilet sebentar." Hujan membalikkan tubuhnya lalu mencium kedua pipi sang suami yang menatapnya penuh damba. Air dengan sangat terpaksa melepas pelukannya, membiarkan Hujan masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan dia membuka kaosnya sambil berjalan menuju tempat tidur. Namun langkahnya terhenti saat dia tidak sengaja melirik ke arah nakas yang di atasnya terdapat sebuah kalender meja. "Perasaan gue main gak ada liburnya deh akhir-akhir ini." Ra sayang," panggil Reza pada istrinya yang ia sebut Humaira. "Iya mas," saut Melisa dari sofa karena dia sedang menerima telepon dari papa mertuanya yang menanyakan keadaan sang putra. "Peluk sini Ra," pinta Reza dengan pelan saking lemasnya. "Iya, tunggu sebentar." Melisa langsung mengakhiri obrolannya, lalu bergegas mendekati Reza yang terbaring bagai tidak bertulang. "Ke rumah sakit ya mas?" Reza menggeleng, dia semakin menenggelamkan wajahnya di depan dada sang istri yang masih padat dan berisi meski sudah menyusui si kembar puluhan tahun silam. "Kita nggak jadi jalan-jalan, Ra," berutuk Reza kesal dengan dirinya sendiri. "Masih banyak waktu, mas Reza sembuh aja dulu," ucap Melisa menenangkan hati suaminya yang pasti sedang sangat kesal. "Tapi ini sudah rencana kita sejak lama, kenapa aku harus sakit mendadak seperti ini?" keluhnya dengan nada kesal. "Masih pusing?" tanya Melisa sambil mengusap kepala suaminya. "Sedikit, tapi mualnya luar biasa banget, Ra." Melisa dengan sangat sabar mengurus suaminya dari mulai memijit tengkuk dan pelipis suami sampai membuat beberapa minuman yang bisa menetralisir rasa mual sambil terus berpikir mengenai sakit sang suami
yang kini diderita Reza. Sakit, Ra? Iya, Mas, aku ambil minyak angin ya. Reza yang kembali merasakan pusing mencoba mengatur posisi tidurnya dari terlentang, miring ke kanan dan ke kiri hingga terlungkap. Tapi tidak ada satu pun yang membuat dia nyaman selain dalam dekapan istrinya. Lain ruangan, tentu lain juga aktivitas. Begitupun yang terjadi pada kamar si sulung. Baju, bantal, dan selimut sudah berserakan di lantai, tidak ada apapun di atas ranjang, kecuali tubuh polos pasangan suami istri yang kini sedang melakukan hal yang menyenangkan. Air memang melakukannya dengan sangat lembut, namun tetap saja dia tidak memberi ampun pada istrinya untuk beristirahat, walau hanya sejenak. Berbagai gaya mereka lakukan hanya demi sampai ke puncak kenikmatan, dan pelepasan pun menjadi akhir dari permainan mereka. Capek ya? Tanya Air sambil mengusap buliran keringat, di kening juga leher Hujan. Iya, aku sekarang gak kuat kalau kamu mainnya lama. Kenapa ya? Hujan justru balik bertanya. Dia memang sempat berpikir jika akhir-akhir ini tubuhnya sering merasa aneh karena sudah lelah, yang akhirnya langsung mengeluarkan keringat. Belum lagi pusing di pagi hari, tapi biasanya rasa itu hilang jika sang suami sudah menciumi seluruh wajahnya. Vitaminnya masih sering diminum kan? Hujan mengangguk lalu menenggelamkan lagi wajahnya di dada bidang air yang masih ada sisa kebasahan keringat. Tempat paling nyaman yang dia rasakan. Puas saling memeluk sambil mengumpulkan tenaga, kedua pasangan itu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di bawah guyuran dinginnya air shower, kini tubuh polos mereka berada. Apa sih? Hujan mencubit kecil dada Air saat melihat milik suaminya seakan melambai ingin disambut. Lagi sensi banget, pengen nambah, gegah Air. Dia begitu senang saat melihat rona merah di wajah sang istri. Gak mau, aku mau lihat papa, ujarnya yang lalu meraih bathtub. Air tidak berani merayu apalagi memaksa karena memang tujuan Hujan datang kemari untuk menjenguk papanya yang sedari pulang sepertinya belum keluar dari kamar. Kamu mikirin apa? Tanya Air saat menyisir rambut panjang Hujan. Hal yang 2 tahun ini pria itu lakukan jika sehabis mandi. Apa kamu gak capek dan bosan ngurus aku? Aku udah jauh lebih baik kok, ujar Hujan sambil menghela napas berat. Masa iya ngurus istri sendiri bosan? Air menjawab sambil terkekeh. Dia meletakkan sisirnya ke atas meja, kemudian langsung memeluk Hujan dari belakang. Selama aku mencintaimu, semua akan aku lakukan dengan tanganku sendiri, sambungnya lagi sembari menekan dagunya di bahu kanan Hujan. Karena sakitku, sekarang kamu berubah. Seorang pria akan merubah sifat dan sikapnya sendiri saat dia sudah benar-benar mencintai wanitanya. Usai merapikan diri, keduanya bergegas keluar untuk menemui Reza di kamarnya. Namun langkah mereka berhenti saat melihat Melisa di depan pintu. Mah, papa mendingan? Tanya Air yang dijawab gelengan kepala oleh mamanya. Belum sayang. Melisa memeluk Hujan dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Bawa ke rumah sakit mah, tawar Air lagi. Gak mau katanya padahal udah dirayu macam-macam. Pakai rayuan maut dong, mah, yang bisa bikin papa angguk-angguk geleng-geleng. Air menggoda sambil tertawa terbahak-bahak. Namun tidak lama kemudian justru berubah menjadi jerit kesakitan saat kedua ratu dalam hidupnya itu menyerangnya secara bersama. Melisa yang sebenarnya lelah dan juga sakit kepala akhirnya meminta sang menantu untuk membuatkan teh untuk suaminya, dan tentu langsung diiyakan oleh Hujan meski dia sendiri tidak yakin. Aku temenin yuk, ajak Air yang mengerti jika istrinya itu sedikit ragu. Setelah Melisa masuk lagi ke kamarnya, Air dan Hujan langsung turun ke bawah menuju dapur untuk membuat 1 cangkir teh hangat untuk Reza. Segini kemanisan gak? Tanya Hujan sembari menyodorkan 1 sendok teh buatannya ke depan bibir sang suami. Banget, kan nyobainnya sambil liatin kamu, jawab Air menggoda dan menarik pinggang ramping Hujan. Dia menyesap bibir ranum sang istri dengan begitu lembut. Ada sensasi lain saat dia menyentuh Hujan akhir-akhir ini. Rasa yang tidak pernah puas, mau dan mau lagi seakan tidak ingin berhenti. Astagfirullah kak. Hujan langsung mendorong tubuh Air sampai mundur 1 langkah karena gadis itu kaget saat ada Bumi yang baru saja masuk ke dapur. Dasar anak bawang. Maaf merepotkanmu, ujar Melisa saat anak dan menantunya masuk
dengan membawa nampan berisikan 1 cangkir teh hangat. "Enggak, Ma," jawab hujan sambil memberikan cangkir tersebut. "Mas, bangun dulu," katanya, "mau teh hangat?" Ucapnya membangunkan Reza yang tertidur dalam dekapannya. "Posisi paling enak tuh, wajarlah kalau papa susah dibangunin," bisik Air di telinga istrinya. Reza yang seakan sulit membuka matanya hanya bergeliat kecil. Tidak ada tanda-tanda pria beranak 3 itu bangun dari tidurnya. "Pah, bangun, keenakan ya nemplok di situ," ejek Air kepada papanya. Masih terdengar dengkuran kecil keluar dari mulut Reza yang akhirnya membuat Melisa pasrah dan tidak lagi memaksa suaminya untuk bangun. "Ai, keluar yuk, papa makin nyenyak," ajak Hujan yang melihat mama mertuanya pun butuh istirahat. "Kalian nginep ya?" tanya Melisa yang langsung diiyakan oleh Hujan dan Air. "Kita keluar dulu ya, Ma," pamit Air.